Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Bi rahmatika ya rahimin. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadatil Mustafa Muhammad bin Arab Hadati man ajazani hadati syaihina Kiai Haji Ishaq Latif bin Ma'adina Kabiran Jombang. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Babu muhajjati, ya. Dari hajjah. Babu muhajjati Musa utawi iki kubab nerangaken protesi Nabi Allah Musa li Adama maring Nabi Allah Adam. Ngeritiknya. Babu muhajati Musa utawi iki kubab nerangaken mengkritiki Nabi Musa li Adama maring Nabi Allah Adam. Fala yukhrijannakuma, maka ora ngetokaken temen ing sira karu minal jannati saking surga. Mengkritik juga ya, padahal nenek moyangnya ini. Ya, Nabi Musa berani mengkritik nenek moyangnya Nabi Allah Adam. Ngritik ngono, yo apa sampean niku? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kok bisa keluar dari surga? Mungkin ada kesalahan sampean ini. Gak mungkin sampean itu dikeluarkan dari surga kalau sampean berdua tidak salah. Barang yang dilarang dimakan sama sampean, dikritik itu. Kata betulan di Panglo di Panglo. Yuk, sangking gara-gara bukanlah gara sambil itu gak mungkin ada di dunia itu, selalu di surga. Udahlah gara sampean orang banyak ngelakukan itu so. Kata siapa? Nabi Musa. Tapi Nabi Allah Adam enggak kalah nanti. Nabi Allah Adam enggak kalah. Dikritik tapi akhirnya Nabi Allah Adam menang.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita sangking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haja mengkritik ya mana asal bantah-bantahan itu dulu. Atau memprotes boleh. Aja mengkritik sapa Musa Nabi Allah Musa Adam ing Nabi Allah Adam alaihi salam. Apalah akadau sapa Nabi Musa lahu kepada Adam. Anta utawi sira sinten? Iku alladzi wa iku alladzi wa akhrajta kang ngetoaken sira annasai manungsa minal jannati saking surga bidambika sebab dosane sira. Sapa sira ana? Nabi Allah. Wa asqaitahum lan nyalakaaken sapa sira Adam ing manungsa. Jadi begini nak, mungkin gara-gara kamu itu ada manusia biasanya ada di surga berkeliaran di dunia ini karena gara dosa kamu. Disuruh dilarang oleh Allah makan buah holdi, dimakan. Padahal sudah dilarang, kok dimakan? Berarti kalian ini engkau ada mencelakan seluruh umat. Dikritik. Padahal ini moyangnya dikritik. Ya. Nabi Allah Adam jawab, Qala dawu sapa kanjeng Nabi. Qala ngucap sapa Adamu Nabi Adam. Ya Musa du Musa anta utawi sira Musa putra Nabi ini anta utawi sira iku alladzi wa istofaka kang milih sinten Allah ing sira Musa birisalati kalawan oleh mutusi Allah wa bi kalamihi lan kalawan komunikasi wa bi kalamihi wa bi birisalatihi kalawan diutus Allah wa bi kalamihi lan iso komunikasi dengan Allah wa bi kalami kalawan lan saged komunikasi kalawan Allah. Atalumuni apa tumaitu sira ing sira apa tumaitu sira ing ingsun ala amrin ing atas siji perkara katabahu kang mestiaken ing amrun sinten Allahu Allah alayya ing atas ingsun qabla yukhlaqani sa'tu yen to tatiaken sinten Allah ingsun qabla yukhlaqani sa'tu yen to tatiaken sinten Allah ingsun
au qaddarahu atau masyiakan sinten Allah ing amrun alayya ing atas ingsun qabla ayyukhlaqani ing dalem satura yen to tadiaken sinten Allah ingsun qala dau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam fahaja maka ngalahaken hujjah sapa Adamu Nabi Allah Adam Musa ing Nabi Musa karena yakin jadi begini ceritanya nak kan Nabi Musa ini orang memang berani orangnya Fir'aun bisa kalah bara api bisa dimakan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu kalau baca Qur'annya lebih fasih Nabi Harun. Orangnya agak pelat Nabi Musa. Agak pelat. Bagaimana agak mau pelat? Namanya bara api yang sedang membara itu langsung dimakan. Bahan bakarnya itu dimakan. Wah, itu kita sekecil. Makanya Fir'aun ketar-ketir menghadapi Nabi Musa. Namanya anak kecil makan itu ya apa? Ketar-ketir. Fir'aun ketar-ketir. Padahal Fir'aun ditakut orang. Kayaknya iya Fir'aun. Tapi Nabi Musa gak takut sebetulnya. Gak takut. Seperti saya ada yang berani kayak Nabi Musa, gak ada ya. Ya, ada. Itu berani juga siapanya. Tapi berani bang itu. Nabi Musa itu berani. Fir'aun, Nabi Musa gak takut. Oleh sejak kecil dikalahkan, makanya Fir'aun itu apa? Khawatir orangnya, khawatir disaingi. Ayah Fir'aun takut. Antara Nabi Harun setelah aqulu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalau melihat dari pesannya Allah ke Nabi Allah Harun dan Nabi Musa, berarti keduanya pemberani. Menghadapi Nabi Musa, menghadapi Fir'aun pemberani. Sampai Allah Ta'ala qulu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Di Musa dia sampai mau berdakwah, mau bilang ke kafir pakai bahasa qawlan layyina, bahasa yang sopan, yang lembut. Lalu kita barangkali dengan bahasa yang sopan itu Fir'aun bisa ingat kepada Allah. Fir'aun bisa takut kepada Allah. Akhirnya dia pakai bahasa yang halus. Berarti sampai pesan demikian, berarti pemahamannya menunjukkan bahwa Harun dan Nabi Musa itu adalah pemberani orang yang paling berani. Andai kata masih hidup Nabi Musa atau undang ke Pulau Banteng saya. Iya. Oh dia. Nabi Musa itu kan orang pemberani. Makanya mampu mengkritik siapa? Nabi Allah. Yopo sampai Nabi Allah ada. Sampai kan sudah dilarang oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok bizambin, kok dimakan itu? Kok berbuat dosa sampai?
Disuruh bahol jangan dimakan, dimakan. Udah. Hanya saya itu kita keleran di dunia. Andai kata bukan karena kesampian itu melanggar itu kita ini kan dulu manis di surga. Enak. Gak repot belanja, gak repot ini. Gak repot mau kawin jadi orang perempuan sudah datang sendiri. Gara-gara kamu itu. Saya cari perawan sulit nih. Katanya Akbar ini. Sulit. Dan ya, akhirnya kita celaka semua, sengsara semua gara-gara kamu. Kata Nabi Allah Adam, jawab, loh, siapa sampai ini? Sampai ini kan seorang utusan Allah. Kok bisa-bisanya ngomong kayak itu, ngeritik ke saya ya? Kamu bisa komunikasi dengan Allah. Kok omongannya sampai kayak arek cilik? Kata siapa? Nabi Allah. Lah, atalumuni ala amrin katabahu Allah alaih. Kok bisa kamu ini maidu saya, mengkritik saya? Saya ini mengerjakan ini sudah takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Yakin bahwa saya itu yakin saya ini takdir dari Allah, bukan karena apa. Takdir dari Allah. Kok bisa-bisanya kamu nyalakan kayak kata kamu itu sudah diangkat jadi rasul. Kamu itu diangkat sudah bisa komunikasi langsung dengan Allah. Oleh Allah Ta'ala diberi titel kalimullah. Kok bisa-bisanya ngomong kayak itu ke saya? Bisa menyaja saya kayak itu. Berarti kamu gak percaya takdir. Kata Nabi Allah. Akhirnya Nabi Allah Musa kalah. Gak bisa ngomong lagi setelah itu. Maka Rasulullah tahu bahwa Rasulullah haja Adam Musa. Dikalahkan Nabi Allah Nabi Allah Adam bisa mengalahkan Nabi Allah ayam tua dilawan, sobur dilawan, tidak bisa menang. Namanya nenek moyangnya dikritik. Apa daya? Aku dari satu ya dan dua anak. Jika boleh, kalau nanti ini membangun, mengkritik yang di atasnya, kamu jangan menghujat. Kalau sekarang kamu menghujat, mau sampai boleh meluruskan yang salah, tapi cara meluruskan itu harus menggunakan kata-kata yang sopan yang telah dicontohkan oleh baginda Abu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang menyalahkan orang, tapi dihujat bukan membangun. Menyalahkan orang itu memberi motivasi yang baik. Jangan memberi pendorongan yang menghujat, memalukan orang. Ojo. Orang kalau sudah kritik harus menerima dikritik itu enggak menerima itu salahnya. Akhirnya jadi bentrokan di antara satu sama lain. Kita hidup di dunia harus saling menunjukkan akhlak di antara satu sama yang lain. Indah hidup di dunia, indah hidup di kampung, indah pula apalagi hidup di dalam satu pondok. Sampean siap kampung satu pondok? Siap? Betul ini. Sampai siap. Sampai ila yaumil qiyamah walaupun sampai masing-masing
masing-masing di rumah udah kawin masing, siap untuk komunikasi, siap untuk saling membantu. Kalau sampean siap untuk komunikasi, siap untuk membantu sang pernikahan, buktikan hidupnya pasti bahagia dunia akhirat. Ya, masuk. Boleh. Babu wataron nas sukaro. Babu utawi iki bab wataron nasah ningali sira annasa ing manungsa sukaro ale keadaan mendem, keadaan mabuk. Bab ini menerangkan bagaimana kalau kita ini melihat manusia sedang mabuk, bagaimana sikap kita. Itu akan diterangkan. Sikap kita itu bagaimana kalau melihat orang melihat mungkar seperti mabuk, main judi, pacar-pacaran, atau mabuk. Sukaro. Melihat orang mendem, ya apa sikap kita? An-Nabi Sa'id Al-Khudri. Seperti itu saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mugi-mugi paring itu sinten Allah anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id di sini bukan Bapak Fadil. Bapak Fadil cari anu cari Rong Suanidil. Qala dawu sinten Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ale dawu. Yaqulu dawu sapa Allah azza wa jalla. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yaqulullah berarti ini hadis di bawah itu hadis kursi. Ya. Cirinya diskusi begini ya. Coba lihat ya. Di belum-belumnya itu ada qala Rasulullah. Setelah qala Rasulullah ada yaqulullah. Nah, berarti hadis yang dijauhkan Rasulullah itu adalah hadis qudsi. Paham ya? Kalau ada qala Rasulullah, di belakang qala Rasulullah masih ada yaqulullah azza wa jalla. Di belakang itu. Berarti hadisnya itu dinamakan itu apa? Hadis qudsi. Itu sudah. Yaqulu dawu sinten Allah azza wa jalla. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Rasulullah dawuh Rasulullah menjabarkan firman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, menerangkan Allah taala dawuh manggilkan Nabi Allah Adam nanti di hari kiamat. Allah taala itu manggilkan Nabi Allah, ya Adam, wahai Adam. Bagaimana jawabnya Nabi Allah setelah dipanggil Allah? Ya gulu. Jawab sopan Nabi Allah Adam. Labbaik Rabbana wa sa'daik. Waduh. Tapi sopan. Labbaik Rabbana wa sa'daik. Labbaik nyembah dari ingsun. Ing undangan Tuhan. Rabbaika nyambadani sapa ingsun ing undangan itu Tuhan.
Rabbana du pangeran ing kita wa sa'daika lan bantu ingsun ing Tuhan Payunadi maka berseru sapa Nabi Allah Adam bisautin kalawan siji suara innallah setuhunnya Allah iku ya muruka merintah sintan Allah kang ing sira Adam antukhraja iyento dinetoakan sira min dzurriyyatika saking anak turuni sira ba'san ing utusan ilan nari mari neraka. Wala ngucap sapa Adam ya Rabbi wahai Tuhanku wa malan iku apa baksun nari utawi kelompok neraka atau bisa baktan ing kelompokane golongan ilan nari maring neraka. Qala jawab sinten Allah min kulli alfin saking setiap 1000. Oh ya Allah, Alhamdulillah. Apa setelah itu? Urahu nyana nyongko sapa ingsun ing Kanjeng Nabi pola dawuh sinten Kanjeng Nabi dawuh disamiatin betul itu. Coba lihat. Mana? Yes. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina ing lafat tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina. Jadi besok Nabi Allah Adam dipanggil Adam, labbaik rabbana wa sa'daik. Ayo panggil, beritahu bahwa Allah Ta'ala telah beritahu engkau nanti keturunan dari engkau itu per kelompok per 1000 itu yang masuk neraka adalah 999 itu semuanya masuk neraka dari per 1000. Yang selamat berapa berarti? 1.
Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bersama masuk kelompok yang diridhoi Allah Ta'ala, dapat syafaat Rasulullah SAW. Hingga kita tergolong orang yang masuk surganya Allah. Jadi per kelompok itu ada 1000. Yang per kelompok 1000 itu yang masuk neraka adalah 999 yang masuk neraka. Berarti yang selamat berapa? Cuma 1. Maka kita harus berusaha bagaimana cara kita ini. Rasanya aneh, minta kepada Allah rasanya aneh. Ya, berdiri, duduk, rasanya aneh. Yang penting kita mohon rahmat, maghfirah Allah, ngelakuin apa yang diperintah oleh Allah dan menjadi yang dari Allah Ta'ala, sudah. Nanti itu selamat menjadi umat Nabi Muhammad. Ya apa kalau melihat, ngeri kalau melihat ini hadits kursi. Hadits kursi lainnya itu mendem kabeh. Mendem masuk neraka. Ya, berapa nak masuk neraka per kelompok? 990. Berarti yang selamatkan cuma 1. Allah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Terus baina idin aihina idza min kulli alfin urahu tada'u, ngelahirakan sapa waton, tada'u ngelahirakan sapa alhamilu wong kang hamil, hamlaha ing wetenge atau ing kandungane hamil, wa yasibu lan uanan sapa alwalidu bocah, bocah anak kecil, wa tarolan urusira annasai menungso sukaro hale mendem, wa maum lan ora ono utawi nas iku bisukaro mendem, walakin adab Allah lan tetapi siksa Allah iku syadidun, banget panas, banget loron. Fasakko maka abot, fasakko gitu. Apa dzalika mengkono adabullah ala nasi ingatan manusia. Hatta taghayyarat hingga uah apa ujum wajah nas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj yaitu Ma'juj yang sudah disemin oleh siapa? Dzulqarnain. Dzulqarnain itu kota Ibnu Ajuz. Ini biar kita perhatian. Dzulqarnain itu adalah putra daripada Ibnu Ajuz, putranya orang biasa, tapi diberi keistimewaan oleh Allah mampu menguasai alam barat dan alam timur.
dengan berkahnya itu Ya'juj wa Ma'juj dan Dzulqarnain dapat mengalahkan, dapat membelenggu Ya'juj wa Ma'juj. Andai kata agak dibelenggu, Ali dimakan, Zamzami dimakan, apalagi Zain gak punya persiapan dengan Akbar. Iya, mau lari gimana itu? Zain bin Akbar mau lari kemana? Umpama tidur umpamanya. Sedangkan Ya'juj dari timur mau lari kemana? Tidak bisa lari. Dia kalau lainnya bisa lari, diselamatkan oleh Dzulqarnain. Ya, hebat Dzulqarnain ya. Padahal itu putranya orang biasa. Dzulqarnain itu putranya orang biasa, tapi diangkat oleh Allah SWT menjadi orang hebat, bisa menguasai alam barat dan alam timur. Masya Allah, Masya Allah. Jadi menunjukkan Allah mengangkat orang jadi orang besar bukan karena keturunannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena putra pejabat, bukan karena putra bangsawan, akan tetapi karena amal baiknya mereka, karena akhlaknya mereka, karena ilmunya mereka, sehingga diangkat menjadi orang besar. Maka jangan khawatir kalian, khawatir. Dan kecil hati nanti kamu tidak melarat nanti hidup di mandangan. Kita harus tidak boleh merasa tidak bisa. Segala-galanya harus bisa. Kenapa? Allah Ta'ala Maha bisa. Sedangkan kita selalu bersama dengan Allah. Apa yang tidak bisa? Andai kata kita dekat dengan Allah. Ngapain tidak bisa kita punya cita-cita? Kita selalu dekat dengan Allah. Pasti bisa. Jadi tergantung kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita itu hanyalah mengandalkan keturunan, ya gak bisa. Keturunan tidak bisa mencetak sesuatu. Yang dapat mencetak sesuatu segala-galanya adalah Allah. Sedangkan kita adalah bersama dengan Allah. Kemana-mana dengan Allah. Allah tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bentuk? Terus Ya'juj wa Ma'juj bisa menumpaskan, menutup, membelenggu Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu di arah timur, di arah barat. Di arah timur atau barat? Timur. Gak tahu itu apa dia dari pecentan atau Allah alam, saya gak tahu. Peminggu melaniku setengah saking sirkalwa itu atau wang siji. Tuma antum kemudian utawi sira kabeh fina menungso kasyah itu kaya rambut. As-sakasa sauda ikang yen di jambi sauli ing dalam lempengani, ing dalam pengan sapi kang putih. Lempengani sapi kang putih atau wetengi yo. Nanti ini pengkal pengani ya. Au kasya'ratil bayda atau koyok rambut kang putih fi jambi saul. Ing dalam wetengi sapi al aslun kang ireng. Wa inni lantansu la arju yakin ngarep sapa ingsun arep ingsun antakun yen tono sapa sira kabeh iku rabu ahli jannati seperempat penghuni surga, penghuni
Akabna maka catat takdir sapa kita. Tumakala kemudian daun sapa kanjeng Nabi thulutha ahlinya sepertiga orang unsur surga. Akabna maka takdir sapa baca takbir sapa isun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala da thumma qala kemudian daun sapa kanjeng Nabi syaqqa ahli jannati ing separuh penghuni sur. Pernah maka baca takbir sapa ingsun. Kalau kelompok-kelompok dari apa nak? Dari anak Adam mempunyai per 1000 punya kelompok 1000 orang yang selamat berapa? Satu. Besar. Tetapi ingat. Ingat. Jadi yang dimaksud itu misalnya orang hamil 1000 misalnya. Ada orang punya anak 1000. Ada nggak ada? Ada. Amin. Iya, turun menurun bisa. Jadi cuma satu yang baik, lain mentem kabeh. Ya udah. Berarti kalau 1000 yang selamat cuma satu, berarti yang 999 ya mentem kabeh. Mentem kabeh. Mabuk semua itulah catatan neraka sudah. Hingga wajahnya berubah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Ya'juj wa Ma'juj. Itu termasuk kalau Ya'juj Ma'juj itu. Koyo aneh itu lah. Di atas itu kafir satu. Kayak rambut itu loh, kayak rambut elang. Kayak rambut putih. Wah ini siapa ini? Rasulullah mengharap ya kelompok Rasulullah seperempat masuk apa ngunisun atau seperti atau separuh harapan Rasulullah. Karena engkau bikatu mata Rasulullah pasti dah selamat. Pasti dah selamat. Insya Allah pasti dah selamat. Dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah, asalkan kita patuh atas apa yang disarankan oleh Rasulullah, pasti itu salah. Sekarang itu sholat harus dibuktikan dengan tidak makan dan tidak minum siapa. Di samping hati kita berpuasa tidak sombong, berpuasa tidak riya, iri hati, dendam, juga itu harus dibuktikan tidak makan dan tidak minum. Itulah aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ini disuruh puasa tidak makan tidak minum di siang hari, lalu orang itu mengatakan tidak melanggar pada aturan itu, makan aja, puasa itu masih tika kayak itu, ya itu nanti teka-teki, gak mungkin dapat syafaat Rasul. Walaupun misalnya ada katanya dulu memang kayak itu, tapi sekarang dihapus syariat Nabi sebelumnya, sekarang diganti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu innallahi indahu ilmus sa'ah. Babun utawi itu bab innallah satu satunya Allah. Babun iku innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallah ta'ala iku indahu tetap ing dalam sanding Allah ilmu sa'ati utawi ngeweruhin tinu kiamat. Bab ini menerangkan hanya Allah yang mengetahui
rahasia kiamat, kapan jadinya, apakah besok, apakah nanti, apakah sekarang, kita tidak tahu. Yang tahu adalah Allah. Coba tanda-tanda kiamat sudah banyak. Wetok jadi lanang itu hari kiamat, tanda kiamat. Lanang jadi wetok itu sudah tanda kiamat. Ya. Orang miskin sekarang banyak kaya, gak ada yang tidak kaya. Banyak mulai kah masjid sudah berlomba bagus-bagusan bangunannya, tetapi bukan berlomba-lomba jemaahnya, mutu jemaah akan tetapi bangunannya berlomba-lomba. Jemaahnya gak ada, tapi masjidnya menteng ada sudah. Itu tanda. Kapan waktu kiamat? Allah yang maha tahu. Lainnya Allah tidak tahu. Maka di sini disebut babu innallaha indahu ilmus sa'ah. Pantun? Nabi Hurairah cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu ta'ala utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam iku kana Allah sinten kanjeng Nabi yauman ing dalem dino iki barisan iku terang cetha linnasi kadhe mangsa Rasulullah itu adalah karena yauman barizah bagi Rasul itu terang barisan linnasi kedumangsa iku kana Rasul kanjeng Nabi ing dalem dino iki barisan kang cetha terang linnasi maring mulung atau indal mereka teko ing kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang tapi ini malaikat berupa orang laki-laki malakun fi surati rajul yamsi lumaku sapa rajul ada kata Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam ada orang hadir tampak jelas ke Rasulullah ya ada orang hadir ini seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Adalah malaikat. Lalu malaikat bertanya, faqala, ini sudah diterangkan dalam kitab apa? Arba'in Nawawi. Faqala maka dausin tarrajul. Ya Rasulullah bertanya maksudnya. Ya Rasulullah, utusannya Allah. Mal imanu ma iku opo al imanu tau iman. Jadi Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah itu wonten tayo madhep langsung ten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa niku adalah malaikat. Malaikat sinten? Malaikat Jibril alaihissalam. Pernah ketemu dengan malaikat Jibril? Ya harus ketemu. Apakah tidak bisa? Bisa. Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Kuasa. Tapi catatannya harus bersih dulu. Ojo dalam beribadah kalau campur sinten-sinten.
hanyalah fokus kepada Allah, baru itu akan datang, malaikat Jibril akan ketemu, entah bentuk manusia, entah bentuk cahaya, entah bentuk apa, tergantung dia apa, kersannya Allah. Nih, minta tisu. Apakah nggak bisa ketemu? Bisa. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kalau diri Allah Ta'ala, apa yang nggak bisa? Pasti bisa. Maka kita tidak boleh merasa kita ini tidak bisa. Islam tidak bisa mengajarkan kayak itu. Harus bisa. Harus Nomor 2 apa? 1, harus merasa 2, tidak boleh merasa sudah tahu. Itu tidak bisa. Berarti malas belajar itu. Harus sudah tahu. Ya. Tidak boleh. Apa perlunya malaikat Jibril datangkan Muhammad? Pertama bertanya tentang iman. Imanu apa iman itu ya Rasulullah? Qala, jawab sinten Nabi Muhammad SAW. Al-imanu utawi iman iku antumina yanto beriman siro. Sampai ini beriman Muhammad billahi, pertama kepada Allah, 2 kepada malaikatnya Allah, 3 kepada Rasulnya Allah. Antumina iku yanto beriman sopo siro billahi kalawan Allah, wa malaikatihi dan malaikat Allah, dan malaikat Allah. Terus wa rusulihi dan utusani Allah, wa liqailan maring, wa liqailan tapanggih ing Allah, tapanggih ing Allah, tanda kutip di akhirat besok pasti melihat Allah. Yang pertama yang dikatakan iman, harus beriman kepada Allah, beriman yakin kepada Allah bahwa seluruh alam semesta adalah Allah yang menciptakan. Yakin bahwa saya ini bisa diucapkan oleh Allah. Ya, yakin, bukan manusia. Harus yakin. Beriman segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan, yakin hati kita bahwa kita dimiliki oleh Allah. Harus beriman kepada Allah segala-galanya. 2 malaikat yang ditugas oleh Allah, khususnya malaikat yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10 di antara malaikat Jibril. Itu yang tugas yang valid, bukan memang mufrad. Dalilnya ke situ ambil. Dekat sekarang menyerang ini. Menyerang. Untuk penjaga neraka malaikat surga adalah malaikat Ridwan, tapi bukan Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan. Kalau Ustaz Ridwan menjadi takmirnya masjid, ngajar di pondok pesantren Madaibul Arba, tapi malaikat Ridwan menjaga pintu, menjaga surga. Nanti sampai ketemu dengan malaikat Ridwan. Amin. Semua ini yang ngaji sekarang itu kekasih Allah. Besok ketemu dengan Allah.
Coba kamu ketemu apalagi cuma malaikat Ridwan. Sungkan nanti malaikat Ridwan datang. Tapi tidak takut. Tidak seperti takutnya malaikat kepada Mama Gufron. Itu ya, paham ya? Waktu minu dan percaya siro bil ba'sil akhiri kalawan tangi sangking kubur al akhiri bil batil kalawan tinten akhirnya ini hari kiamat. Dari kiamat kita bangkit kembali dalam keadaan apa? Ya telanjang bulat. Ada yang yang kelihatan yang kuncup, ada yang bermacam-macam lah. Pertama orang yang beli selendang pakai itu siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertama percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, khususnya malaikat yang 10. Tidak boleh sampai mengganti malaikat yang 10. Sudah ditugas. Kalau ada, kenapa saya pun nerangkan gitu? Karena terjadi sekarang sudah ada yang menjadi pengganti posisi malaikat Malik. Maka harus terangkan dari awal tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Yang wajib diiman itu malaikat ada berapa? 10. Di luar itu tidak wajib. Yang wajib 10 wajib. Bukan wajib iman kepada Mama Gufron, tidak. Tapi namanya Islam kita harus menghormati, menghargai, jangan musuh. Kalau misalnya pernyataannya ya penting dikritik kok. Nabi Musa ngeritik Nabi Allah ada. Apa boleh Kodi tidak mau kritik Mama Gufron? Dan begitu. Terus qala dawu sapa rajul ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam iku apa? Al Islam utawi Islam niku napa Rasul? Kata malaikat Jibril. Qala, tapi di dalam kitab apa itu? Arba'in. Datangnya malaikat ini berbaju apa? Berbaju putih. Muro-muro datang langsung dimpit ke dengkulnya Rasulullah. Itu di Arba'in. Di Arba'in. Sini langsung tanya. Yang pertama yang ditanyakan oleh sang malaikat Jibril adalah tentang di sini. Kalau yang kedua adalah kalau di sana Islam dulu, lalu kalau di sini iman dulu di Bukhari, kemudian Islam. Sing bundi sing apik, padha apik. Kalau sing salah. Qala dah jawab sapa Kanjeng Nabi, al-Islamu utawi Islam niku ya napa? Iku anta mudayento nyembah sira Allah wala tusyrika lan ojo musyrikaken. Di sini wala tusyrika iki. Kauno sing wala tusyrika ono ya. Ini atap kepada al-wau la nahiyatu atau la nafiyatu.
Hanafiyah. Nah, ora oleh musyikaken sira bihi kalawan Allah syai'an ing suci. Pertama, Islam itu menyembah kepada Allah, tidak boleh sedikit pun musyrikan Allah. Fokus nyembah kepada Allah, bukan karena Allah. Itu namanya Islam. Nyembah kepada Allah, bersyahadat kepada Allah, itu namanya Islam. Pertama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Islam. Maka dijawab, ya Rasul Islam. Jawab, as'an ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Berarti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Hati bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Campur. Minta uang, ucap minta kalian Allah, minta kepada Allah. Ucap dicampur, fokus ke Allah. Minta alim, minta kepada Allah. Minta kaya, minta kepada Allah. Minta langsung. Pokoknya segala-gala minta apapun fokus kepada Allah. Tidak boleh karena Allah. Nah, insya Allah hidup kita tidak akan kecewa kalau selalu minta kepada Allah. Baik itu. Minta bucu sing ayu, minta kepada Allah. Tapi opo kalau umpamanya cari rezeki menurut itu namanya palantara. Kan ada istilah ikhtiar. Cuma kayak kita tetap Allah yang memberi. Itu. Biasanya kita cari rezeki, minta kepada Allah. Tetapi oleh Allah Ta'ala suruh terus waktu kimalan jenengakan sira as-sholata ing salat. Ya maksudnya harus lengkap lah. Syarat rukun sholatnya harus dipraktekkan, itu nama tauhid. Kalau mau sholat uduk sendi, uduk di, uduk uduknya sesuai dengan syarat dan rukunnya uduk. Fardunya uduk. Sunnat dilakoni, fardunya lakoni. Itu nama tauhid. Begitu pula rukunnya sholatnya praktekkan, syaratnya sholat harus praktekkan. Itu namanya tauhid. Diperdalam lagi, setelah lengkap syarat wudunya lengkap, fardunya wudunya lengkap, syaratnya sholatnya lengkap, rukunnya sholatnya lengkap. Syarat itu, maka kita harus mempraktekkan bagaimana cara hati kita bisa selalu bersambung dengan Allah. Di samping nail bergerak Allahu Akbar, hati kita harus sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya iqamah. Oke? Maka step by step oleh Allah Ta'ala diberi riyadhah. Diwajibkan riyadhahnya itu sehari semalam berapa kali? 5 kali. Cuma lamanya berapa menit? 5 menit. Wow. Sikile elek. Ya, terus waktu di zakata dan awaya sira az-zakata in zakat al-mafrudata kan diwajibake. Sosial harus tinggi. Punya harta kalau sudah nyampe satu nisab wajib keluar zakat. Setiap tahun wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Itu wajibnya. Ya. Zakat fitrah zakatul malwa dan zakat lainnya harus tinggi sosial. Itu namanya Islam. Pertama, Islam berusaha. Kedua, mendirikan sholat yang sempurna. Yang ketiga, sosial harus tinggi, baik yang wajib atau yang tidak wajib. Yang ketiga, watasuma dan puasa siro Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah tempat bulan pembakaran baik dosa besar maupun dosa kecil. Ramadan itu artinya membakar, tapi bukan membakar zat, ya, membakar, ya, membakar. Itu Ramadan, membakar dosa besar atau dosa kecil. Maka dosa besar. Lah orang itu yang bisa membakar dosa besar dosa kecil itu siapa? Orang yang berpuasa, di samping puasa lahirnya tidak makan dan tidak minum dan tidak bersetubuh dengan istrinya di siang hari. Di samping itu puasa dari hawa nafsu. Bagaimana supaya tidak terjadi sombong, supaya tidak terjadi riya, iri hati, musuhan, cangkemnya selamat dengan semua. Itu bagaimana? Itu baru bisa membakar dosa. Karena bisa membakar dosa, baru aku yakin bertemu dengan anugerah Allah yang disebut adalah Lailatul Qadar. Betul? Qala Dausin tan rajul ya Rasulullah, ma'iku apa al-ihsan atau ihsan. Ihsan niku napa ya Rasul? Qala jawab sapa Rasul. Al-ihsanu utawi ihsan. Sapa namanya Bapak Ihsan? Ono. Kalau Afnan, bapaknya Afnan siapa Afnan? Siapa? Munamin. Siapa? Oh, Munamin. Beni Munumin. Munsufyan berarti ya. Al-ihsanu utawi ihsan iku anta buddha yento nyembah, yento bertauhid, yento bermakrifat sapa sira Allah ing Allah. Ihsan iku nopo? Rasul jawab, ihsan itu adalah kita bersama menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Itu namanya ihsan. Karena ihsan itu adalah bertauhid, menyembah dan makrifat kepada Allah, maka kita ketika sholat, ketika berbuat apapun, ka'annaka seakan-akan seakan-akan setuhuni siro iku tarahu ningali sirohu ing Allah. Fa illam takun maka lamun turun iso sapa sira iku tarahu ningali sira ing Allah, fa innahu maka setun Allah iku yaraka ningali sinten Allah ka ing sira. Keberapa ini? Ketiga ditanyakan. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, apa ihsan itu ya Rasul? Ihsan adalah anta'budallah, makrifat kepada Allah. Resep makrifat sampean tahu? Coba lihat. Resep makrifat sampean tahu? Resep kita itu makrifat, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada. Resep tahu apa enggak?
resepnya harus tahu kepada dirinya. Awal kepada diri kita kan lemah, paham? Kita punya kekuatan apa enggak? Tidak. Kalau kita sudah tahu bahwa diri kita enggak kuat apapun, berarti yang maha kuat siapa? Itu namanya ma'rifat kepada Allah. Paham ya? Kalau kita merasa sombong, kapan kita tahunya itu akan maha besar Allah? Tidak akan tahu. Maka kita harus bersihin dulu, biar tahu sing cekto kepada diri kalian. Biar tahu pada diri bahwa diri kita tidak punya kekuatan apapun. Melak itu dimiliki oleh Allah. Dibicarakan oleh Allah. Kita bisa bergerak. Biar tahu kayak itu, kita harus tahu kelemahan kita, kehinaan kita. Kalau kita tidak tahu kehinaan kita, kapan meresapi kita akan kebesaran Allah? Kan cuma ngomong doang Allahu Akbar, sementara tidak tahu diri hakikatnya bahwa Allah telah maha besar. Karena diri masih sombong, ria. Kapan kita ini kalau masih ria akan merasa bahwa semesta alam ini adalah milik Allah? Kalau kita selalu ria, milik ini punya kaya, sebulan kepengin dipuja kaya, ya. Padahal kaya cuma beri pinjam. Kalau kita merasa kaya, kapan merasa diri kita itu Allah Ta'ala maha kaya? Maka kita harus ihsan, harus betul-betul nyembah kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Caranya gimana? Caranya ketika ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak merasa melihat Allah, seakan-akan kita merasa dilihat oleh Allah. Orang yang merasa dilihat oleh Allah dan bisa melihat kepada Allah, bila mana sombongnya hilang, riaknya hilang, iri hatinya hilang, dendamnya hilang, baru kita akan merasa bahwa Allah maha besar, Allah maha kaya. Kalau kita masih riak, kapan masa nggak tahu meresapi kekayaan Allah? Kalau kita selalu riak, tidak mungkin. Dia tidak ihsan namanya. Paham ya? Enggak paham? Itulah baik. Kemudian qala dawu ya Rasulullah itu Allah mata sa'ah. Mata iku kapan as-sa'atu utawi terjadinya kiamat. Kapan ya Rasulullah kiamat itu terjadi? Kata siapa yang bertanya ini? Malaikat Jibril. Qala jawab sintan Rasulullah. Jawab sintan Rasulullah. Jawab Rasulullah. Loh, kok tanya saya? Aneh-aneh aja malaikat Jibril tanya ke saya. Itu ditambah dah. Ditambah. Rasulullah mal mas'ul, kejawab Rasulullah mal mas'ulu anha bi'ala min as-sa'il. Ya mana mungkin orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tentu yang tahu rahasia terjadi kapan hari kiamat tentunya sampian Jibril, bukan saya. Kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ora ono al-mas'uli utawikan orang kang ditakoni anha saking sah iku bi'alama luwi weruh minasail ketimbang saking wong kang takon. Wong kang takon. Kok tanya ke saya Jibril? Tentu yang orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanyain. Saya nggak tahu malaikat Jibril kapan hari kiamat, tidak tahu. Atau begitu kapan matinya kalian, tidak tahu. Ya.
Kiamat kecil kan orang mati kiamat kecil namanya. Minta matinya Fatur saya nggak tahu. Ya. Matinya Adnan saya nggak tahu. Ketika malaikat Jibril tanya, kan tidak tahu. Bal mas'ulu anha bi'alama minas sa'id. Mana mungkin orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang tanya. Tentunya sampean dipilih yang tahu kapan terjadi kiamat. Baik itu terjadi kiamat besar atau kiamat kecil. Kiamat besar alam semis dan seisinya. Nanti rata alam kecil matinya manusia. Kiamat kecil matinya Fathur kapan? Wallahu a'lam. Walakin dia seperti terjadi nizam yang dicelakai oleh ibu tirinya itu di Sukabumi. Orangnya itu cerdas, orangnya di pondok Sukabumi. Menang qiraat lagu. Wah, baca Allahumma barik lana. Wena dia kayak suaranya Ali. Ayo, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban Ayyuna Ramadana Rabbina Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban Ayyuna Ramadana Rabbina Ingat Allah. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban Ramadana lana dunuban. Enak itu nyanyi. Cuma sayanya pendek umur, melalui ibu tirinya disiram dengan banyu panas yang mendidih, kemudian diminumkan, kemudian dibakar, iri. Ini betul. Barusan pulang di pondok, kan nggak tahu matinya. Ternyata di pondok sehat. Karena yang maha tahu adalah Allah masalah mati. Manusia apapun nggak mati, sehat nidam moro-moro ke rumahnya berapa hari meninggal tepat hari Jumat. Insyaallah anak itu ahli surga, tergolong orang syahid, orang sahih. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walakin sauhadditsuka, tetapi nanti nyeritakan sapa isuli sira an asrafiha sangking tetengere ya lek tetengere ono, tapi kepastian kapan atau tidaknya Nabi Muhammad tetap menjawab tidak tahu. Masalah tondo-tondo bah, contoh-contoh idza waladatil mar'atu, idza waladat nalikani mana sapa al mar'atu wong wadon. Apa setelah itu? Rabbataha ing gustini mar'ah.
Apa telah itu nak? Pada maka utahi mengkono idza walatil mar'atu rabbataha iku min asratiha setengah saking pirang-pirang tentang kiamat. Ada contohnya, ada orang perempuan lahir perempuan, kadang-kadang orang cilik menjadi pemimpin, anaknya orang becak jadi pemimpin, anaknya tukang becak menjadi pejabat. Terjadi serangga, terjadi malu di DPR banyak. DPR itu anaknya orang tani banyak itu. Kan menurut akal nggak bisa. Itu juga tandanya kiamat. Putranya wong cilik tapi jadi pejabat. Itu tanda kiamat juga. Karena tanda kiamat, kita harus peka, kita harus cerdas. Kecerdasan itu digunakan bagaimana? Karena itu sudah ada tanda per detik, per saat, per bulan, bagaimana amal kita baik supaya berkembang, tambah baik kepada tambah usul. Harus begitu sebetulnya, bukan tambah mundur, mendekatkan diri kepada Allah. Ada tanda harus tambah dekat dengan Allah. Ada penyakit harus tambah dekat dengan Allah. Jangan tambah menjauh. Diberi tanda penyakit, bahkan orang penyakitan kan tanda-tanda akan mati, tapi mati kapan? Allah alam bisawab. Ya, ada melalui liver, melalui lambung, ada melalui ini. Sudah dikurangi semua sedikit demi sedikit. Tentu kalau ada tanda itu harus tambah dekat dengan siapa? Berusaha. Fardu ain kita bersama, wajib kita bersama bertauhid, bermarifat. Bukan sunnah, wajib fardu ain masing-masing manusia untuk bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib bermarifat, maka cara-cara, syarat-syarat, rukun-rukun untuk bermarifat wajib dilakoni oleh kita bersama. Di antara syaratnya dan rukunnya kita untuk menempuh bermakrifat kepada Allah, kita harus mengosongkan, membersihkan hati kita dari sombong, riya, dari hati dan dendam. Itu saja. Wajib. Wajib. Wa idza kana lekana ono. Seorang budak bisa ngelahirkan anak menjadi pejabat. Ya. Seorang budak bisa melahirkan anak menjadi pejabat. Seorang budak bisa melahirkan anaknya dari orang sukses. Itu tanda kiamat. Wa idza kana lanikana ono sapa al-hufatu. Al-hufatu itu apa ya? Perang wong kampung godok. Apa ya? Coba tak boleh sih. Barang setan enggak golek. Itu namanya manusia. Jangan merasa hebat manusia. Kalau kepingin tahu kepada Allah, tidak bersandalan, tidak bersepatu. Idza kana lakana ono sapa al-fatu,
pirang-pirang wong kang tidak bersepatu. Al-uratu wal-uratur uto iku ra'usan nasi menjadi pemimpin manusia, menjadi presiden, menjadi wali kota, menjadi ulama, menjadi orang penting lah, jadi orang penting. Gak nyangka orang gak punya apa-apa, fakir miskin, ya fakir miskin, rumah gak punya, ini gak punya, tapi ujung-ujungnya jadi ra'usun nas, menjadi pemimpinnya manusia, menjadi pemimpinnya entah pemimpin melalui presiden, entah pemimpin melalui gubernur. Yang penting ada orang rakyat kecil, orang biasa, akhirnya ujung-ujungnya jadi pemimpin. Itulah tanda daripada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum. Terus pada maka utawi mengkono idza kana ufatul uratur usnas iku min asratiha, setengah saking pirang-pirang tandane ya orang nggak punya apa-apa, fakir miskin, tapi jadi pemimpin, itulah sebagian daripada tanda kiamat fi omsin ing dalem perkara la ya'lamunna ora weruh ing omsin sapa illa kecuali Allah. Di rahasia 5 itu tidak ada yang tahu, oleh Ta'ala diberikan siapa-siapa, hanyalah Allah yang tahu. Di antara rahasianya, orang miskin dijadikan pemimpin, budak menelurkan anak jadi apa? Jadi orang besar, ya. Jadi orang besar, menjadi menjadi konglomerat, ya. Inna Allah ta'ala iku indahu dalam sandingnya Allah ilmu sa'ati utawi ngaweruhi kiamat. Masalah kiamat kapan terjadi itu adalah rahasia Allah. Wa yunazzilan nurakan sapa Allah ta'ala al-ghaitha utan juga utan rahasia Allah. Wa ya'lamu dan berusaha Allah ta'ala ing makhluk bil arhami ing dalam talanaan, orang yang ada di dalam kandungan ibu, lanang atau laki-laki, cerdas atau tidak, hati sombong atau tidak, rasanya Allah yang tahu. Cuma dokter yang tahu cuma sekedar embrionya saja, ya. Meraba-raba hakikatnya tidak tahu, cuma ada gambaran laki-laki sekedar itu. Boleh mungkin pernah terjadi anak itu hasil rezekinya itu laki-laki, ternyata lahirnya perempuan. Ada terjadi keluarga saya kayak itu, hasil rezekinya itu laki, ternyata lahir perempuan. Ada itu. Tuman sorofa mengkokar bubar sopo arrojulu wong lanang, yani pulang ya. Faqala maka dawu sep Kanjeng Nabi ruttu bali sopo sira kabeh ing rajul alayya tas ingsun. Fa akhadu maka tumandang sopo wong akeh liyaruddu supados bali akan sapa ashab walau falam yaro maka ora usah sayan ing suci
Faqala maka dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ashabihi maring sahabat Kanjeng hada utawi kerajul itu Jibril. Tidak ada yang tahu nak. Setelah pulang baru Rasulullah memberitahu bahwa laki-laki yang datang komunikasi dengan siapa nak? Komunikasi dengan Nabi Muhammad kan Jibril itu akhirnya Nabi Muhammad diberitahu kepada sahabatnya. Kepada sahabat ya ataqqa sapa Jibril liyu'allima karena ngajari mulang sapa Jibril annas wasadina ing agama nas. Datangnya malaikat Jibril itu adalah ngaus untuk mengajari Islam kepada seluruh umat. Babu fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum. Jam berapa? Summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من ضيع وسعنا يا ربي هو Ikunni alimina awalimu ta'imin ya salli wa sallim ma'ina abada ala habibika al-mulki kullihim ya habibil mustafa Sidana Bilana Mamudaya Wasi'al Karami Walabi Kulani Kurja Safan Kuhuri Kuliah Limina Lawanimu Karimi Rabbi Fa'ana Bika وعلى آله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك فهم النبي بعد المرسلين بلاغ المقامين اللهم اولنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعمل اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك يا الله بقوله تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس الذين آمنوا آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة.